Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dan juga Allah telah mengutus para nabinya, para rasulnya untuk menyampaikan risalahnya untuk seluruh umat manusia, agar manusia hidup di dunia untuk dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mari kita selalu berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun rasanya berat dan pahit. Sekaligus kita mampu untuk berupaya meninggalkan apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun rasanya lezat dan manis. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung akhir tahun 2024, tepatnya hari ini tanggal 13 Desember 2024 Masehi, dan bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Yang berarti mari kita evaluasi diri. Sudah sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita upayakan, bahwa keimanan dan amal soleh yang kita lakukan kita maksimalkan di sisa usia kita ini. Maka yang harus kita tingkatkan itu tadi adalah bekal untuk hidup setelah kematian di dunia ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk menghadapi yaitu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat setelah kematian di dunia. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dengan menjalankan segala amal soleh dan menjauhkan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kesempatan khutbah kali ini adalah 3 pengaruh akidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, akidah adalah merupakan satu potensi yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam jiwa ruh kita. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menanya di dalam alam rahim, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna anta rabbi. Maka dalam hal ini ketika kita sudah berada di alam dunia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan hidup dengan umur yang panjang, maka proses keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala laiknya semakin lama akan semakin baik. Oleh karena itu, akidah tadi yang disebut dengan ikatan adalah mengikat seluruh keyakinan yang diproseskan dalam berbuat amal soleh tadi. Maka oleh karena itu, bila mana akidah kita baik, maka seluruh amalnya juga akan baik. Pun sebaliknya, apabila akidah dan keyakinan kita buruk, maka tentunya banyak pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan
yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, pengaruh yang pertama daripada akidah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentuk satu pola karakter hidup yang baik. Karakter yang pertama adalah Allah akan kuatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa disertai dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini dalam prakteknya adalah kadang-kala kita tidak terasa kalau kita di dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada terselip hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Satu contoh, bila kita berniat untuk melakukan sesuatu yang baik, lupa akan tujuan apa yang kita lakukan. Ibadah sholat contohnya, bila itu tidak dimantapkan niat ibadah kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi ibadah sholat kita itu kita lakukan karena gak enak dengan orang tua, karena gak enak dengan tetangga, karena gak enak dengan kawan sejawat. Maka oleh karena itu, niat yang salah, niat yang tidak khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ini berarti kita sudah mencederai daripada akidah kita. Kenapa? Karena kita sudah menentukan sesuatunya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Jadinya diterimanya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Maka oleh karena itu hati-hati untuk yang pertama ini, maka kita harus senantiasa memasang niat sebelum kita melakukan amal-amal kita. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau akidahnya bagus, maka tentunya setelah kita mengerti bahwa yang pertama yang harus kita berbuat baik adalah kepada Allah dengan cara menyembahnya dan tidak memusyrikannya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Bagaimana kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Yang ketiga adalah wabidil qurba wal yatama wal masakin, yaitu senantiasa kita juga berbuat baik kepada kaum kerabat kita yang terdekat, karena itulah merupakan bagian daripada hablum minan nas kita. Kalau kita sudah dijamin hidup bahagia dengan keluarga kita, dengan kaum kerabat kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang fakir, itu semua adalah merupakan bagian yang senantiasa kita harus ada bagian di dalamnya. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, kita bisa berbagi, kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita, terutama yang sesama muslim. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah wal-jaril junub, wal-jaril qurba, wal-jaril junub, was-sahibi bil jambi wa bis-sabil wa ma malakat aymanuhum.
Kemudian setelah kita berlaku juga kepada orang-orang yang terdekat kita tadi, adalah juga kita mampu untuk bisa berbuat baik dengan orang-orang yang jauh dengan kita, yaitu yang dimaksud di sini para mufasir mengatakan adalah orang yang tidak seagama dengan kita. Kalau yang terdekat adalah orang yang seagama dengan kita. Jadi hamdun minan nas itu bisa dibagi secara umum, dibagi dua: hubungan dengan orang yang seakidah, yang seagama dengan kita, sama muslim, dan juga orang-orang yang juga tetangga kita, andai tolak kita, barangkali atau sejauh dengan kita yang non muslim. Itu pun kita sebagai seorang muslim harus berbuat baik kepada mereka. Dan juga mari kita juga harus empati kepada orang-orang yang sedang di dalam perjalanan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad dengan hartanya itu sangat luar biasa. Orang yang berjihad juga dengan ilmunya juga sangat luar biasa. Dan orang-orang yang menjadi bawahan kita, bahwa malakat sayyidukum, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang leader, maka tentunya kita di sini harus melakukan sesuatu yang arif, adil dan bijaksana, dan akan menjadikan sebuah pelindung bagi mereka. Jamaah Jumat rahimahumullah. Sebagaimana kita perhatikan karakter khulafaur rasyidin, para sahabat Rasulullah SAW adalah sosok-sosok pemimpin yang terbimbing langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka adalah generasi penerus di dalam kepemimpinan untuk memimpin umat manusia. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq, seorang yang terkenal dengan kekuatan keimanannya, akidahnya, dan kejujurannya serta keberaniannya. Kemudian juga Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau walaupun awalnya adalah beliau seorang alim, tapi ketika dia sudah masuk Islam, maka dialah yang punya ide pertama kali bagaimana melaksanakan dakwah kepada umat ini secara zahriyah atau secara terang-terangan. Kemudian yang keduanya, beliau juga yang memiliki ide besar untuk manusia, khususnya umat Islam, bahwa Al-Quran itu pertama kali dibukukan atau dikumpulkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi keberaniannya pada waktu itu berpindah dari kekafirannya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakternya, keberaniannya tidak berubah setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah karakter Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau juga terkenal dengan kedermawannya, terkenal dengan ketawaduannya, terkenal dengan kesolehannya. Bahkan juga ketika Al-Quran itu sudah dikumpulkan menjadi satu, maka beliaulah yang pertama kali memverifikasi Al-Quran, menjadikan Al-Quran lebih daripada satu, dan menjadikan Al-Quran itu tersebar di mana-mana. Inilah yaitu sosok Utsman bin Affan. Yang terakhir adalah yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah karakter yang cerdas. Beliau adalah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, jika aku adalah sebagai gudang ilmunya, maka kuncinya adalah Ali. Jamaah rahimahumullah. Maka insya Allah ketika kita memahami daripada karakter-karakter, yaitu para khulafaur rasyidin, pemimpin umat pada waktu itu, maka insya Allah untuk kita sendiri, setiap kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban yang telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, pengaruh akidah yang pertama. Yang kedua adalah pengaruhnya
menjadikan sebagai sebuah tujuan hidup, bahwa ketika akidahnya bagus, maka tentu dia akan meyakini kehidupan yang lebih kekal dan abadi, yaitu akhirat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bertujuan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi ini adalah selain daripada menjadi pemimpin, juga akan suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah tujuan hidupnya agar dia memberikan bekal nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ibadillahi shalihin, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa pengaruh daripada akhlak ataupun akidah yang ketiga adalah akan memberikan itminan, ketenangan di dalam setiap jiwa, bahwa akidah yang lurus akan senantiasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan bersama orang-orang yang selalu mengingat kepadaku di mana saja dia berada. Ketika dia sedang berdiri, ketika dia sedang duduk, ataupun ketika dia sedang berbaring, hanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, maka mari kita senantiasa berupaya, berusaha dalam rangka untuk menguatkan dan memantapkan akidah, ikatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, kepada orang yang membuatkan diri tatkala dia sedang dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqwa 'ala ta'atik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'ati wa wafiqillahumma rabitataha wa i'timuddaha wa ihdiha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil imani wa jamili tawakkuli 'alayhi wa ahdiha bi ma'rifatik wa min ala syahadati bisabil innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.